Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan ja'ala fi qulubil mahabbata wal mawaddata li habibina sayyidina Muhammad fa'anahum ala ittiba'i sunnatihi fa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wahsyurna yaumal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Ya rabbana kama jama'tana fi hadhihi al-lailati al-mubarakati fajma'na yaumal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana la tada' lana fi hadhihi al-lailati al-mubarakati dhanban illa ghafartah wala 'aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala ghaiban illa raddattah wala jahilan illa 'allamtah wala faqiran illa aghnaytah wala hajatan min hawaijid dunya wal ukhra illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu-perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para habaib zurriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir di sini, yang sangat kami cintai, guru kita semua Habib Salim, Habib Ridho, dan para habaib, dan tidak lupa para ulama, guru-guru kita semua, dan hadirin hadirat semua, para pemirsa dimanapun anda berada, yang semoga kita benar-benar digolongkan oleh Allah sebagai pecinta Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan sungguh kalau benar-benar kita ini mendapatkan gelar pecinta Nabi Muhammad, maka urusan kita beres. Apa yang dilakukan oleh hamba Allah dimanapun mereka berada, menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, ibadah-ibadah semuanya itu tidak lain adalah agar kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi semuanya yang ingin mencari ridha Allah tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui pintu satu-satunya dan tidak ada yang lainnya, yaitu pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun orang yang mengabdikan dirinya untuk Allah adalah dusta jika tidak melalui pintunya, tidak akan sampai kepada Allah. Pintu kita kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memasuki pintu Nabi Muhammad tidak cukup dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita bicara tentang mengikuti, memang semua perilaku Nabi adalah bagus. Biarpun orang kafir senang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya terungkap bahwasanya apa yang dilakukan Nabi adalah sangat sesuai dari tata krama, ditinjau dari segi kesehatan, akhlak, cara berjalan Nabi, cara buang air. Ini orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad pun ingin mengikuti Nabi Muhammad. Sampai istinja dengan batu, itu ternyata ditinjau adalah cara yang tepat untuk kita membersihkan diri dari bekas kotoran, buang air besar dan air kecil. Kalau ngikuti Nabi Muhammad, orang kafir pun bisa. Akan tapi yang dicari adalah bagaimana sampai kepada Allah melalui Nabi Muhammad,
ternyata bukan dengan cara mengikuti, tapi harus dengan rohnya terlebih dahulu, yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebagian hamba yang berbicara tentang mengikuti Nabi, belum tentu. Mengikuti Nabi adalah benar. Akan tapi yang terpenting adalah roh yang menyambungkan kita dengan Nabi adalah mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengikuti Nabi Muhammad bisa saja basa-basi. Orang pengen disebut baik itu ngikuti Nabi Muhammad sudah disebut baik. Ayo, karena semua perilaku Nabi, belum tentu karena Allah. Makanya kita perlu menanamkan kecintaan. Jadi apapun yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan mulai pagi hingga sore, sore hingga pagi dan selamanya adalah karena dalam irama kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memasuki pintu menuju Allah. Kalau hanya mengikuti ada maksud lain bisa. Bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, hati-hati. Munafik. Nabi Muhammad dipakai, Nabi Muhammad itu mahal. Maka jangan sampai suka pakai label Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau dijual untuk kepentingannya. Kalau sudah pakai label Nabi Muhammad laku. Karena Nabi Muhammad mahal. Gelar pecinta Nabi Muhammad mengagumkan. Gelar perindu Nabi Muhammad mengagumkan. Gelar majelisnya Nabi Muhammad mengagumkan. Karena apa? Dihubungkan dengan Nabi Muhammad, tapi harus tahu diri yang mengaku-ngaku. Harus nyambung hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku mah gampang. Maka kita perlu masuk rohnya, yaitu mencintai. Dan inilah yang dibahas para ulama. Mahabbah Rasulullah, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Nabi Muhammad itu adanya di dalam hati. Mencintai Nabi, cinta itu adanya di dalam hati. Karena tidak terlihat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mengikuti Nabi sebagai tanda cinta. Di dalam Al-Quran disebutkan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu semuanya, kalau mereka cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini cinta kepada Allah. Dan ingat, kalau sudah dibahas tentang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad, kalau dibahas tentang cinta kepada Allah, itu artinya cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab antara cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, "Talatun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 hal, kalau orang itu sudah mempunyai 3 hal tersebut, akan merasakan manisnya iman. Yaitu yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini para ulama memahami makna ini dengan pemahaman yang dalam sekali. Orang akan menemukan manisnya keimanan kalau sudah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Lah, keduanya pakai dhamir huma, tidak dikembalikan kepada Allah sendiri, kepada Rasul sendiri, tapi digabungkan dalam satu dhamir antara Allah dengan Rasulullah. Dhamir Allah, Rasulullah yang mengucapkan ini. Tidak berucap Nabi Muhammad kecuali dengan wahyu. Karena apa? Memang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisah. Yang mengaku cinta Allah tidak cinta Rasul, tidak diterima. Yang ngaku cinta Rasulullah tidak cinta Allah, tidak diterima. Maka di saat disebutkan dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau cinta kepada Allah, di situ ada cinta Rasulullah, tidak bisa dipisahkan. Gak akan kenal Allah, tidak akan kenal Allah kecuali melalui Nabi Muhammad. Siapapun dari kita tidak akan kenal Allah yang sesungguhnya kecuali melalui Nabi Muhammad. Maka cinta kepada Allah di sini sekaligus cinta kepada Rasulullah. Lah, bagaimana untuk membuktikan kalau kita itu cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Baik. Jadi mengikuti adalah buah daripada cinta. Yang mengaku cinta tentu harus mengikuti. Yang tidak mengikuti tidak ada cinta. Baik. Kita akan bicara tentang mahabbah, cinta. Kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya di dalam hati. Sekarang kita ingin membahas bagaimana cinta itu. Cinta kepada Rasulullah.
Jangan sampai cinta itu hanya sekedar kalimat yang terucap di lidah kita. Terucap di lidah, begitu mudahnya orang ngomong cinta Rasulullah, cinta Rasulullah, salawatnya kenceng, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu lidahmu yang berucap. Tapi di dalam hatimu ada siapa? Sudahkah Rasulullah ada di hatimu? Malam ini akan kita cari. Nabi Muhammad di hati kita masing-masing. Nabi Muhammad akan kita cari saat ini di hati masing-masing. Kalau mengucapkan cinta maka gampang. Mengucapkan cinta adalah gampang. Kalau orang mengucapkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah. Akan tetapi tidak cukup orang dengan ucapan cinta, orang ngaku-ngaku bisa, tapi kita perlu mencari cinta di dalam hati. Bagaimana kita sekarang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta ada di dalam hati. Nah, orang mencintai tentu ada sebab. Kalau kita bicara tentang sebab, sekarang bicara dengan akal dahulu. Secara akal, sebab cinta itu apa sih? Secara akal, sebab cinta itu adalah sesuatu yang dicintai itu baik zatnya, bagus zatnya. Yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang kita cintai itu memberi manfaat, berguna. Kalau sesuatu itu tidak bagus dan tidak ada manfaatnya, susah kita mencintainya. Tapi biarpun dia itu tidak bagus, kalau masih ada manfaatnya, kadang kita bisa mencintainya. Mungkin seorang suami atau seorang istri yang punya suami lah, kalau dilihat secara fisik mah mungkin hitam, kurus, tidak menarik. Tapi seorang istri tersebut sangat mencintai suaminya. Kenapa? Karena dia soleh dan baik. Mungkin masih karena ada baik akhlaknya, manfaat, kalimatnya lembut, menghibur hati, tutur katanya indah, tidak menyakiti. Lihat, biarpun fisiknya begitu tapi masih bisa mencintai. Akan tapi kalau sudah jelek, tidak bagus, kemudian nggak ada manfaatnya, susah orang mencintai. Kita mencintai sebabnya karena sesuatu itu baik dari zatnya atau ada manfaatnya. Apalagi sudah baik, bermanfaat, sangat kita senang dan mencintainya itu sangat mudah. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu mempunyai nabi yang mempunyai itu semuanya. Parasnya ganteng, kulitnya masya Allah lembut, keringatnya wangi. Kegantengan Nabi Muhammad masya Allah, sampai dikatakan bahwasanya seorang penyair Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyair Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Hasan bin Thabit. Beliau menyanjung Nabi, wa ajmala minka lam taraqattu aini wa ainu wa ahsanu minka lam talitin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibika annaka khuliqta kama tasha'u. Lebih tampan darimu ya Rasulullah, sungguh mata ini tidak pernah melihat. Lebih ganteng darimu, tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Jadi Nabi Muhammad SAW ganteng, dan kegantengan Nabi Muhammad adalah melebihi dari siapapun. Tidak ada yang melebihi dari Nabi SAW. Ini secara fisik. Dan kita tidak bicara fisik saja, Nabi Muhammad fisik. Makanya para sahabat Nabi juga memuliakan fisik Nabi SAW. Kalau kita bicara Nabi Yusuf misalnya, Nabi Yusuf dikatakan sangat ganteng, sampai ada orang terpesona dikasih buah apel atau dikasih bawang dengan pisau, tanpa sadar memotong tangannya, melukai tangannya. Dan itu masuk akal, bukan suatu khayal. Sebab seseorang itu di saat terlena dengan sesuatu yang dikagumi atau disenangi, rasa sakit itu hilang. Anak kecil yang lagi main, lari sana kemari, terluka, nggak sadar, baru sadar kalau dimandiin ibunya, pedih kakinya. Kenapa? Karena waktu senang dia tidak ingat itu semuanya. Begitu juga wanita saat itu, di saat melihat Sayyidina Yusuf alaihissalam, terpesona sampai melukai tangannya, mereka tidak sadar. Tapi kok tidak ada cerita Nabi Muhammad kalau ada wanita yang melihat Rasulullah sampai memotong tangannya. Dan ini ternyata di sini kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Rasulullah lebih tampan dari Sayyidina Yusuf alaihissalam. Akan tapi kegantengan Nabi Muhammad itu yang luar biasa, ditumpangi oleh Allah dengan tambahan, yaitu wibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ganteng berwibawa, jadi ada haibah,
Jadi cahaya kewibawaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjadikan seseorang tidak berani menatap Rasulullah lama-lama, tidak berani menatap Rasulullah lama-lama. Jadi hanya sepintas, sesaat saja memandang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini Nabi Muhammad tidak menjadi fitnah untuk umatnya, khususnya para wanita saat itu. Semua wanita yang ada di Mekah mengetahui Nabi Muhammad laki-laki paling ganteng, pria yang paling tampan adalah Rasulullah, orang yang paling ganteng adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada satupun dari wanita Arab saat itu yang berpikiran kotor dan ngeres di saat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kasih sayang Allah kepada wanita semuanya. Nabi Muhammad adalah rahmatan, Nabi Muhammad sendiri adalah rahmat. Jadi tidak ada yang terfitnah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini kalau bicara tentang fisik Nabi, kegantengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keringatnya wangi. Ummu Sulaim, salah satu sahabat wanita, seorang wanita pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengirim anaknya Sayyidina Anas membawa botol untuk mengambil keringat Nabi Muhammad yang menetes di saat Nabi Muhammad tertidur di musim panas. Keringatnya keluar Rasulullah, dimasukkan ke botol, lalu dipakai minyak wangi dan dikatakan bahwasanya keringat Nabi Muhammad lebih wangi daripada minyak wangi semuanya. Sampai Nabi Muhammad kalau berjalan itu semua orang tahu Nabi Muhammad sudah tidak ada. Kalau Nabi Muhammad lewat, biarpun kita tidak melihat, semua orang tahu bahwasanya tadi Nabi Muhammad baru melewati tempat tersebut. Keringatnya Nabi Muhammad wangi. Tidak ada lalat yang bisa menempel di kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau bicara tentang fisik Nabi. Dan apakah cukup dengan begitu membangun cinta? Belum. Abu Jahal juga melihat tapi tidak mencintai. Abu Jahal melihat Nabi, maka benih cinta itu adalah melatih kekaguman. Sehingga ini loh ulama kita dari awal sudah membiasakan kita untuk bergembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diagungkan bukan sekedar wahyunya. Sebagian orang berkata bahwa Nabi Muhammad yang perlu dimuliakan hanya wahyunya. Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, itu kurang ajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dimuliakan oleh para sahabat Nabi bukan saja wahyu, wahyunya iya, risalahnya iya, agama yang dibawa Nabi Muhammad sangat dimuliakan, tapi jasad dan tubuh Nabi Muhammad juga dimuliakan. Dan tubuh dan jasad Nabi Muhammad terlihat dimulai dari saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kejadian-kejadian istimewa di saat Nabi Muhammad terlahirkan. Nabi Muhammad diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah sebelum terlahir, di saat terlahir, sebelum menjadi Nabi, sebelum menjadi Rasul, dan setelah menjadi Rasul. Nabi Muhammad punya keistimewaan. Dan yang dimuliakan sahabat Nabi bukan saja wahyu, tapi jasad Nabi. Kalau baca sejarah Nabi hanya bercerita tentang keagungan Nabi dengan akalnya, tapi belum tentu tersentuh hati. Sekarang sudah waktunya kita membaca sejarah Nabi dengan hati. Kita sering membaca sejarah Nabi bolak-balik, akan tapi kita tidak menemukan sesuatu yang menyentuh hati. Karena apa? Bacanya dengan akal. Akan tapi di saat kita membahas tentang kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata banyak hadis-hadis yang menyentuh hati. Misal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma tanakhama nukhamatan illa wasaqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membuang dahak kecuali sudah ditangkap oleh salah satu sahabat Nabi dan diusapkan di wajahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita itu sudah baca berulang-ulang hadis begitu, cuma tidak ngeh dulu tuh. Kan kita baca hataman, misalnya baca Sahih Bukhari, kita baca tapi gak sadar karena bacanya dengan akal. Akan tapi di saat berbicara tentang kemuliaan Nabi, subhanallah, itulah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Rasulullah, bukan memuliakan wahyunya saja, tapi jasadnya Nabi pun dimuliakan. Jasadnya Nabi bahkan bukan jasad sesuatu yang keluar dari Rasulullah pun dimuliakan. Dahak apa sih dahak? Kalau dahak kita mau menjijikkan, tapi ini dahaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kotoran bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan. Bahkan kalau Nabi berwudu, para sahabat Nabi menunggu percikan air wudu sampai kadu ayyak tatilu fi wudu'ihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu berebut untuk mengambil bekas percikan wudunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berebut. Yang tidak mendapatkan langsung dari Nabi mengusap tangan sahabatnya yang basah, langsung diucapkan di badannya. Allah Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Dan Nabi kalau memotong rambut, para sahabat Nabi mengitari di kiri kanannya untuk menangkap rambut tersebut dengan dua tujuan. Yang pertama apa? Jangan sampai rambut itu jatuh ke bumi lalu diunjak. Yang kedua, akan disimpan karena itu barang mewah dan disimpan.
dan disimpan sampai hari ini, ada yang menyimpan. Sehingga Sayyidina Khalid bin Walid di suatu ketika dalam sebuah peperangan, lihat bagaimana mereka memuliakan Nabi. Makanya aneh kalau ada orang mengingati maulid Nabi dikatakan sesat, memuliakan jasad Nabi gak boleh, musibah. Sayyidina Khalid bin Walid suatu ketika berada di medan laga, di dalam sebuah peperangan. Sayyidina Khalid kopiahnya itu jatuh, topinya itu jatuh, dicari, padahal dalam keadaan genting-gentingnya peperangan. Di saat perang berkecamuk, kopiah jatuh, Sayyidina Khalid mencari, sehingga beliau seorang panglima besar, sehingga semuanya pada berkata, ya Khalid, apa yang kau cari? Barang berharga kali kau sampai kau cari begitu. Jawab oleh Sayyidina Khalid bin Walid, iya, aku mencari kopiahku yang jatuh hilang. Sahabat-sahabat Sayyidina Khalid bin Walid sadar bahwasanya kopiahnya Khalid itu adalah kopiah yang sudah jelek. Ya Khalid, kopiah jelekmu itu masih kau cari, kita dalam keadaan perang. Tiba-tiba Sayyidina Khalid mengangkat suara, ketahuilah, kopiah itu harus aku cari sampai ketemu, karena di dalam kopiah itu telah aku simpan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna. Jadi mengagungkan Nabi itu ternyata bukan mengagungkan wahyunya saja, tapi ternyata para sahabat Nabi ngerti sampai urusan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab, ini bagaimana kita ngerti mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari cinta itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah beliau menjadi seorang khalifah, beliau menertibkan kota agar kota itu terlihat indah, rapi. Masuk kampung Madinah, kota Madinah, di salah satu pojok, di pojok kota Madinah itu ada talang, yang talang itu menjorok begitu, nonjol begitu, sehingga dipandang tidak indah. Karena dipandang tidak indah, Sayyidina Umar spontan berkata, turunin itu talang. Diturunin talang tersebut, taruh di gudang. Beberapa hari kemudian Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat mulia Nabi yang sekaligus adalah sepupu Nabi SAW, lewat ke gang kota Madinah tersebut. Dan di saat di tempat tersebut, toleh kanan toleh kiri, beliau berkata, ada yang janggal di sini, ada yang kurang. Apa ya? Biasanya kalau kita ada pohon terus dipotong, itu kan ada yang janggal itu. Cuman waktu itu Sayyidina Abdullah bin Abbas belum tahu sebabnya apa. Toleh kanan toleh kiri, apa ya sebabnya? Sepertinya ada yang janggal di ini. Setelah lama tiba-tiba terlihat, melihat ke atas, di sini dulu ada talang, tidak ada. Siapa yang menurunkan? Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya kepada orang yang ada di situ, hai kaum, siapakah di antara kalian yang tahu siapa yang menurunkan talang yang ada di sini? Orang-orang kampung semuanya pada tahu, karena yang menurunkan adalah khalifah. Sebab khalifah kalau berjalan jadi perhatian orang. Semua pada tahu dan berkata, yang menurunkan adalah Khalifah Umar. Oh, Khalifah Umar? Iya. Tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Abbas bergegas ke tempatnya Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi khalifah saat itu, dan mengetuk pintu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan asal tahu saja bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah orang yang sangat menjaga. Biarpun Khalifah Umar khalifah yang jujur, adil, tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak mudah keluar masuk tempatnya khalifah, kecuali karena sesuatu yang sangat penting. Lihat, ulama Rasulullah itu seperti itu. Jadi tidak masuk ke rumah khalifah kecuali penting. Biarpun khalifah adil, apalagi gak adil, gak bakal mau. Khalifah yang adil pun Sayyidina Umar bin Khattab tidak gampang masuk, maka akan masuk ke rumah khalifah kalau memang ada masalah yang penting. Mengetuk pintu, dok, 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 dok. Sayyid menyuarakan, assalamualaikum ya Khalifah Umar, ya Umar, ya Umar, ya Umar. Sayyidina Umar bin Khattab yang ada di dalam terkaget mendengar Sayyidina Abdullah bin Abbas mengetuk pintu. Karena apa? Sayyidina Umar juga tahu Abdullah bin Abbas tidak akan mengetuk pintu kecuali karena sesuatu yang sangat penting. Kaget Sayyidina Umar bin Khattab, bergegas disambut, dibuka pintu. Ada apa Abdullah bin Abbas? Tentu ada satu hal yang sangat penting. Ada kabar apa? Karena engkau pantang mengetuk rumahnya khalifah kecuali karena sesuatu yang penting. Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, benar wahai Khalifah Umar, ada sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Aku mau tanya kepadamu,
Apa benar kamu yang menurunkan talang yang ada di pojok kota Madinah? Sayyidina Umar bin Khattab lemes nih. Ya Abdullah bin Abbas, cuman tanya urusan talang, kirain tanya apa, kamu tak pikir ada apa? Ada kejadian besar di mana cuman urusan talang ngetuk pintuku? Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Khalifah Umar, apakah betulkah yang menurunkan talang? Iya, yang menurunkan aku. Memangnya kenapa? Tiba-tiba menitikkan air mata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya Khalifah Umar, apakah kamu tidak tahu bahwasanya yang memasang talang itu adalah Rasulullah dan aku yang membantunya? Mendengar jawaban seperti itu, Sayyidina Umar gemeteran dan menitikkan air mata lalu berkata, benarkah yang memasang adalah Rasulullah? Aku yang membantunya ya Khalifah Umar. Yang memasang ada Rasulullah dan aku yang membantunya. Seketika itu Sayyidina Umar ketakutan, kemudian bergegas pergi. Ikut aku Abdullah bin Abbas. Kemana? Ke gudang. Pergilah Sayyidina Umar bin Khattab ke gudang, mengambil talangnya Rasulullah SAW. Dibawalah tolong dipanggul, dipikul. Sayyidina Abdullah bin Abbas menawarkan, ya Khalifah, biar aku yang bawa. Tidak, aku sendiri yang akan membawanya. Dibawalah talang ke tempat semula. Setelah sampai ke tempat diturunkannya talang tadi, Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk membantu memasangnya. Abdullah bin Abbas bantu untuk masang. Ya Khalifah, baik. Di saat disuruh begitu, pergi malahan Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah bin Abbas, aku katakan kepadamu, bantu aku untuk masang talang ini, kenapa malah pergi? Khalifah, tempatnya tuh tinggi, harus pakai tangga. Apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Abdullah bin Abbas, tidak perlu pakai tangga. Injek tengkoknya Umar bin Khattab yang berani menurunkan talangnya Rasulullah. Lihat makna ini. Talang saja dipikir. Sekarang bagaimana orang-orang yang ngaku ngikuti Nabi SAW, peninggalan Nabi dihancurin semuanya. Sayyidina Imam Hasan Basri pernah berkata bahwasanya waktu melihat rumah Rasulullah yang sangat sederhana, rumah Rasulullah sangat sederhana dilihat oleh Imam Hasan Basri, lalu Imam Hasan Basri berkata, suatu ketika nanti jika para umat Nabi Muhammad itu bisa melihat rumah ini, niscaya mereka cukup melihat rumah Rasulullah, akan belajar bagaimana cinta akhirat dan bagaimana bisa zuhud, bisa menjauh daripada dunia, dan bisa belajar akhlak yang sangat mulia. Tapi rumahnya sudah nggak ada, semuanya dibilang menjadikan sebab syirik dan sebagainya. Baik, sampai di sini bahwasanya para sahabat ini ternyata memuliakan rambut Nabi, dahak Nabi, dan bukan bid'ah. Kalau seandainya besok ada festival menyanjung dahaknya Rasulullah, tidak bid'ah. Apalagi menyanjung badannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyanjung keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab menyanjung itu, memuliakan itu ada dengan perilaku, ada dengan lidah. Dengan lidah bisa bohong, kau begini misalnya. Tapi dengan perilaku, mengambil dahak diusapkan di wajah, itu lebih daripada sanjungan dengan lidah. Itu dilakukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tentang keindahan jasad Nabi, kemuliaan jasad Nabi, sudah banyak contohnya yang kami hadirkan. Sekarang manfaat dan kebaikan Nabi untuk kita, ini harus paham bagaimana Nabi dengan kita. Hidup Nabi ini Masya Allah, Nabi itu sudah dijamin surga, surga paling tinggi. Akan tapi ketahuilah, Nabi biarpun sudah dijamin surga, ternyata tidak ingin nikmat sendiri surga. Beliau mikir agar umat semuanya masuk surga, menginginkan ini semuanya masuk surga, ingin umatnya selamat semuanya. Jadi Nabi dikit-dikit dia pikir adalah umatku, 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 sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW menangis di tengah malam, dan tangis itu ditahan agar tidak keluar di tenggorokan beliau, di bibir beliau yang mulia, di lidah beliau yang mulia, di mulut beliau yang mulia, sehingga tangis itu ditahan sehingga terdengar suaranya di dalam dada. Didengar oleh Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau menangis dengan tangis yang sangat, ada apa ya Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad SAW adalah, aku mikir umatku sampai nangis, mikir umat sampai nangis. Begitu cinta kepada umat, tidak ingin umat Nabi Muhammad ada yang sesat, tidak ingin ada satupun dari umat ini yang masuk neraka. Dan Nabi SAW sangat cinta, dan sungguh sangat cinta, bahkan kepada umat yang menyakiti Nabi pun Nabi tetap berlemah lembut kepada mereka. Nabi
Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan-pesan didampingi oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Yang satu Siti Fatimah umurnya belasan, masih kecil, mendampingi Rasul SAW. Tiba-tiba di saat Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang ada di Mekah, tiba-tiba Nabi Muhammad dilempar dengan batu. Ada yang berkata ini kisah di Madinah. Yang jelas Nabi Muhammad pernah menyampaikan kebenaran, lalu di saat itu Nabi Muhammad dilempar dengan batu dan kena pelipis beliau sampai Nabi Muhammad terpental ke belakang. Setelah terpental ke belakang, Nabi Muhammad bertegak lagi, sebab Nabi Muhammad pantang menampakkan kelemahan di depan musuh, tidak akan menampakkan kelemahan di depan musuh. Dilempar sakit tapi Nabi tegap lagi, terus menyampaikan kebenaran seolah-olah tidak merasakan sakit sedikit pun. Tapi tiba-tiba di saat seperti itu, Sayyidat Fatimah Az-Zahra berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abah, ada darah di pelipismu Abah. Di saat Nabi Muhammad mendengar bahwasanya ada darah di pelipis beliau, tiba-tiba beliau bergegas mengambil sorban beliau dan diusapkan di pelipis, di pelipis beliau atau di kening beliau, dan darah itu diusap dengan sorbannya dengan tangan gemeteran. Sampai Siti Fatimah menyaksikan, bertanya, Siti Fatimah melihat ini aneh, ya Rasulullah, ya ayah, Abah, apakah engkau takut dengan darah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak putriku, aku tidak takut dengan darah, akan tapi aku takut jika darah ini nanti menetes jatuh ke bumi, dan bumi itu ini adalah darahku, bumi ini darahku, lalu bumi ini marah mengutuk orang tersebut. Aku tidak ingin itu, aku tidak ingin orang tersebut dikutuk gara-gara marah. Bumi apa, orang itu dikutuk oleh bumi gara-gara marah karena darahku menetes. Itulah kasih Nabi SAW. Tidak ingin umat ini terjerumus, tidak ingin umat ini tersesat. Sampai suatu ketika ada seorang Badui, lihat akhlak Nabi, bukan menjadikan orang dari kebenaran. Suatu ketika ada orang datang kepada Nabi SAW, narik sorban Nabi sampai leher beliau yang putih itu terlihat merah karena tarikan sorban yang sangat merah. Sampai sahabat Nabi itu mau mengeluarkan pedang, Sayyidina Umar, Sayyidina mengeluarkan pedang, namun dibunuh. Nabi Muhammad berkata, jangan lakukan itu. Malah dibawa ke dalam kamar oleh Rasulullah, ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi bertanya, kamu pengen apa? Kalau pengen sorban, ini sorbanku. Apalagi yang kau inginkan dariku? Cuman jangan di depan sahabat-sahabatku. Kalau di depan sahabatku mereka marah, mereka akan membunuhmu. Kamu pengen apa sekarang? Rupanya dengan kelembutan Nabi SAW, tiba-tiba seorang Badui tersebut menitikkan air mata lalu berkata, aku tidak ingin mengambil apapun darimu, tapi aku ingin ikut kepadamu. Ditalkin syahadat oleh Rasulullah SAW, dan di saat mau keluar ditahan oleh Rasulullah, jangan keluar dulu. Kenapa? Di luar disiapkan pedang kamu, biar aku kawal. Diantarkan oleh Rasulullah SAW. Tak taunya para sahabat Nabi kaget, sampai sebagian mereka pedangnya ada yang terjatuh secara sendiri karena melihat orang Badui waktu datang mukanya beringas, kejem, tapi di saat keluar dari Nabi Muhammad wajahnya berseri-seri, ada tetesan air mata. Bingung sahabat Nabi, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan dengannya? Aku bicara baik-baik dengan dia. Coba engkau berbuat kasar kepadanya, dia mungkin lari atau dia mati dalam keadaan kafir, dia akan masuk neraka jahanam. Atau dia lari dan tidak beriman, akan menjadi musuh kita selama-lamanya. Tapi setelah aku ajak bicara baik-baik, seperti ini. Dan itu akhlaknya Nabi SAW. Baik, Nabi itu sangat baik kepada umat. Nabi baik kepada keluarganya, keluarga beliau sendiri. Nabi baik kepada umat beliau. Nabi baik kepada sahabat-sahabat beliau. Kebaikan Nabi SAW, Nabi baik kepada umat. Adapun kebaikan Nabi kepada umat, Masya Allah, luar biasa. Tadi menangis Nabi kalau ingat umat. Bahkan ada kisah yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dan sebagainya tentang bagaimana akhir kehidupan Nabi SAW waktu Nabi akan wafat. Disebutkan dalam beberapa kitab maulid juga, dan itu ada riwayat sahihah, jangan mengatakan riwayat dusta, bahwa Nabi waktu menjelang wafat itu ceritanya Nabi bersama Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Di situ ada Siti Aisyah, di situ ada Sayyidina Fadl bin Abbas, di situ ada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, ada beberapa sahabat Nabi yang ada di situ.
Sebelum Nabi wafat ada tamu dan tidak ada yang tahu siapa itu tamu. Bicara Rasul dengan Siti Fatimah Zahra, Fatimah, tamu itu suruh masuk. Masuklah tamu, dan ternyata tamu tersebut adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, berbincang dengan Nabi dan didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Israel berkata, baik-baik ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu jika engkau izinkan. Minta izin. Nabi Muhammad, Nabi yang rindunya kepada Allah luar biasa, berkata, kalau memang itu sudah waktunya, lakukan wahai malaikat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditawar malaikat, tuh mau dicabut nyawamu gimana nih? Ntar dulu nunggu panen ya. Habis panen didatangi gimana? Nunggu anak gede, nunggu anak nikah nunggu punya cucu. Tapi Nabi SAW langsung berkata, lakukan wahai malaikat, dan tidak perlu minta tunda. Ya, kalau kita minta tunda karena apa? Ya karena kita sayang kepada diri kita sendiri, karena takut. Tapi Nabi tidak, lakukan wahai malaikat Israel kalau memang sudah waktuku. Tiba-tiba di saat Nabi ngomong begitu, berlinang air mata beliau. Malaikat Israel bingung, ketakutan. Ini kekasih Allah. Nabi Muhammad tidak ingin, malaikat Israel tidak ingin mencabut nyawa Rasulullah, dalam keadaan Rasulullah tidak ridha. Ya Rasulullah, kau izinkan aku mencabut nyawamu, tapi engkau berlinang air matamu, maksudnya kau menangis. Ternyata Nabi Muhammad menjawab malaikat Israel, aku menangis bukan karena aku takut dengan kematian. Bagaimana aku takut dengan kematian? Karena dengan kematian aku langsung dengan Allah Rafiqal A'la. Lalu kenapa kau menangis ya Rasulullah? Aku menangis mikir umatku. Mikir umat beliau. Aku mikir umatku. Kalau aku masih hidup di tengah-tengah mereka, kalau ada apa-apa, ada masalah, aku bisa menyelesaikan. Tapi setelah hari ini wahai Israel, setelah hari ini kalau aku wafat, bagaimana keadaan umatku? Malaikat Jibril ada di situ, dan malaikat Jibril memang datang untuk membawa pesan dari Allah. Allah yang lebih tahu tentang semuanya. Tiba-tiba malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, ada kabar gembira untukmu. Kabar gembira apa Jibril? Dikabarkan bahwasanya ada kabar gembira untukmu ya Rasulullah, bahwa jaminan dari Allah, umatmu, sepertiga dari umatmu akan masuk surga tanpa hisab. Masuk tanpa hisab. Semoga ini golongan kita semua, amin. Kita senang dengan jaminan ini. Tapi Nabi Muhammad susah. Di saat dikabarkan bahwasanya sepertiga umatnya masuk surga, Nabi Muhammad gundah, ya Jibril, sepertiga masuk surga? Iya ya Rasulullah. Lalu yang lain di mana? Lo masih mikir nih, takut ada ketinggalan yang di sekarang tuh. Tiba malaikat menjawab, ada lagi ya Rasulullah, sepertiga lagi adalah umatmu yang dia ada maksiat tapi juga kadang taat, sehingga ditutuplah itu semuanya, kemaksiatannya terhapus karena kebaikannya, kemudian diampuni oleh Allah, akhirnya juga masuk surga. Ini kayaknya ngeplek kita. Atau kita bagian yang ketiga? Sudah 1, 2, 3 sama nih, akhirnya masuk surga. Jadi sepertiga masuk surga tanpa hisab, sepertiga diampuni oleh Allah, sepertiga diampuni, tinggal sepertiga ini. Maka di saat Nabi Muhammad mendapatkan kabar sepertiga masuk surga, Nabi Muhammad gundah lalu berkata, Jibril, sepertiga lagi di mana? Dijawab oleh malaikat Jibril, nih sepertiga ini syafaatnya Rasulullah. Sepertiga lagi ya Rasulullah, dia adalah susah pokoknya, tidak tahu modelnya kayak apa ini. Cuman ternyata dia adalah ahli iman kepada Allah, dan di dalam hatinya ada kecintaan kepadamu ya Rasulullah. Maka karena itulah ia mendapatkan syafaat khusus darimu, dan dia pun akhirnya selamat masuk surga. Jadi intinya bahwasanya umat Nabi Muhammad itu jaminannya masuk surga, semuanya masuk surga, nggak ada yang tertinggal. Alhamdulillah, enak kita bisa mengucapkan alhamdulillah saat ini. Cuman pembuktiannya bukan hari ini ibu bapak, pembuktiannya nanti di padang mahsyar. Kalau benar kita ini umat Nabi Muhammad, aman sudah, kita akan bersanding dengan Nabi, kita akan melihat Nabi, kita akan bersama rombongan Nabi. Kalau benar kita umat Nabi Muhammad, akan tapi yang dikhawatirkan adalah nanti di padang mahsyar. Dan ingat para sahabat Nabi di saat mereka mendengar padang mahsyar dan begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar,
Mereka menangis dan menangis, takut sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat mendengar cerita tentang padang mahsyar hari kiamat, melihat anjing berkata, anjing, engkau saat ini seolah-olah lebih jelek dari aku, tapi nanti tuh di Siratal Mustaqim, kalau aku selamat dari Siratal Mustaqim, aku memang lebih bagus darimu wahai anjing, tapi kalau saya kecebur di sana, engkau lebih bagus dari aku wahai anjing. Lihat, para sahabat Nabi dengar padang mahsyar ketakutan. Padang mahsyar itu mengerikan. Lihat, di situ ribuan tahun ada orang yang berjalan dengan lututnya, ada orang yang berjalan dengan dadanya, ada orang yang berenang di darah yang busuk sesuai dengan amal busuknya dulu waktu di dunia, berjalan dengan sampai di situ, dan bukan sehari dua hari, bukan 60 tahun, tapi puluhan ribu tahun di situ. Naudzubillah. Begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar, sampai mereka, orang yang ada di padang mahsyar dari orang munafik, orang kafir, mereka berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar yang menakutkan ini sekarang ya Allah, keluarkan, biarpun harus masuk ke neraka jahanam. Allah. Padahal neraka jahanam lebih ngeri lagi, tapi begitu, jadi orang kalau sudah sangat sumpek ngomongnya ngantur, keluarkan dari padang mahsyar biarpun harus masuk neraka jahanam. Nah, ini orang-orang kafir. Akan tapi di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu, lihat, kalau bicara tentang kemuliaan Nabi itu ditampilkan oleh Allah, ditonjolkan terus oleh Allah dari masa ke masa. Mulai dari Sayyidina Adam melihat, Nabi Adam melihat tulisan ada nama Allah, nama Rasulullah, dan diberi kabar tentang Nabi Muhammad. Dan setiap Nabi tidak akan menjadi Nabi kecuali mengakui Nabi Muhammad dan mengagungkan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad digelari khatamun nabi, khatam, dia adalah stempel. Nabi tidak sah kecuali distempel oleh Rasulullah. Maknanya apa? Tidak ada nabi terdahulu kecuali harus mengakui Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dibesarkan di kitab suci mereka dari masa ke masa, dimuliakan di dunia, dan Nabi Muhammad juga dimuliakan di akhirat. Di padang mahsyar, di saat orang dalam keadaan seperti itu, haus, lapar, takut, segala macam, Allah memberikan ilham kepada mereka yang di padang mahsyar untuk minta tolong. Minta kepada Allah tidak langsung dikasih. Akhirnya mereka minta tolong, datang kepada Nabi Adam, tidak memberi pertolongan. Datang kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, tidak memberi pertolongan. Datang kepada Sayyidina Musa, enggak mau. Sayyidina Isa enggak mau. Baru setelah itu datang kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Isa berkata, datanglah kepada cahaya yang paling terang itu, barangkali dia bisa memberikan pertolonganmu. Orang semuanya menghadap kepada cahaya tersebut, dan itulah Rasulullah SAW. Dan di saat semua orang ini padang mahsyar menuju kepada Rasulullah, dan ini memang Allah buat semacam itu, Nabi Muhammad melakukan sujud. Dan di saat Nabi Muhammad melakukan sujud, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Di saat Nabi Muhammad sujud, kemudian Nabi Muhammad disuruh, irfa' rasak, sal tu'ta, washfa' tushaffa, angkat kepalamu, minta apa saja kau akan dikasih, berikan syafaat kepada semua yang ada di padang mahsyar. Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dan memberikan pertolongan kepada semua yang ada di padang mahsyar, termasuk orang kafir pun merasakan kehebatan Nabi SAW, bahasanya saat itu ada pertolongan sesaat dari Allah melalui Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar orang semuanya noleh kepada Nabi Muhammad. Ini loh Nabi mulia. Jadi kalau syafaat uzma itu akan dirasakan semua yang ada di padang mahsyar, tapi ada syafaat khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syafaat uzma mendapatkan semuanya. Dan tujuan syafaat uzma itulah adalah untuk menampakkan kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di padang mahsyar orang bisa melihat Nabi, semuanya melihat Nabi. Kelihatan, bagaimana tidak bisa melihat? Wong sinarnya memancar di padang mahsyar semuanya. Paling terang Nabi Muhammad SAW. Semua tahu kelihatan Nabi Adam ini. Sehingga waktu minta tolong dikasih petunjuk, itu loh Nabi. Dan tahu itu Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, tadi disebutkan semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Dan nanti di padang mahsyar semua orang bisa melihat Nabi Muhammad, tapi tidak semua orang bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Hati-hati di sini. Banyak di antara mereka seperti pungguk ngeridukan rumbulan, melihat bulan tapi gak bisa menyentuhnya. Banyak di padang mahsyar, itu Rasulullah, itu Nabi Muhammad, itu nabiku, tapi gak bisa dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, yang bisa dekat dengan Rasulullah adalah yang didatangi Rasulullah dan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad untuk menjangkau semua umatnya. Diberi tanda, dan Allah memberikan tahu Nabi Muhammad itu umatmu Muhammad. Kemudian oleh Nabi Muhammad di bawah, umat Rasulullah di bawah, dan digiring ke telaga Kautsar, diberi air minum. Allah, dari tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang minum dari telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Semoga ini golongan kita, amin. Jadi semua bisa melihat Nabi, tapi tidak semuanya bisa dekat. Yang bisa dekat yang didatangi Nabi. Ini loh. Kalau orang tidak didatangi Nabi, nggak akan bisa. Kemudian Nabi Muhammad meluncur bersama rombongannya. Dalam riwayat, kaum prianya adalah dipimpin oleh Rasulullah, dan kaum wanitanya dipimpin oleh Sayyidat Nisa'il Alamin, Sayyidat Fatimah Zahra. Semoga ini ibu-ibu dan adik-adik semuanya ini bersama Siti Fatimah Zahra. Maka sekarang harus jambung dengan Siti Fatimah, akhlak Siti Fatimah, rasa malu Siti Fatimah, biar nanti dibawa oleh Rasulullah bersama rombongan Sayyidat Fatimah Zahra. Di padang mahsyar itu puluhan ribu tahun, akan tapi bagi umat Nabi Muhammad pecinta Rasulullah, ahli iman, melewati padang mahsyar ini digambarkan dalam riwayat sahihah, digambarkan mabaina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, kilat antara zuhur dengan asar, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Allah. Nah, di saat Nabi Muhammad meluncur dengan cepatnya, banyak orang-orang yang tiba-tiba baru tersadar saat Nabi Muhammad sudah jauh. Aku ketinggalan rombongan Nabi Muhammad, aku ketinggalan rombongan Nabi Muhammad, aku ketinggalan rombongan Nabi Muhammad SAW. Meluncur Nabi Muhammad, sehingga orang-orang yang dulu kenal Nabi Muhammad waktu di dunia menyeru, ya Rasulullah tunggu kami, ya Rasulullah tunggu kami, ya Rasulullah tunggu kami. Yang kenal di dunia, yang pernah nyebut-nyebut waktu di dunia, ngaku umat Nabi waktu di dunia, nyebut-nyebut. Nabi ternyata tidak menoleh, hingga serempak mereka berkata, ya Rasulullah jangan tinggal kami, kami umatmu. Nabi Muhammad berhenti, tunggu, barangkali ada umatku yang tertinggal. Sampai disebutkan dalam riwayat bahwasanya malaikat itu disuruh, irji'u, kembalilah, kau lihat kembali, takut ada umat Nabi Muhammad yang tertinggal, untuk dimasukkan ke surga. Jadi waktu itu Nabi Muhammad akhirnya menoleh, mana umatku? Orang angkat tangan, kami ya Rasulullah, kami ya Rasulullah, kami ya Rasulullah. Banyak yang ngaku umat Nabi Muhammad. Lalu Nabi tanya, buktimu apa? Kalau memang kamu umatku, buktimu apa? Mereka menjawab, ya Rasulullah kami di dunia dulu pernah sama punya majelis taklim ini, saya kumpulan ini. Memang umat Nabi Muhammad waktu di dunia, umat Nabi Muhammad waktu di dunia. Tapi setelah mereka mengatakan, kami umatmu ya Rasulullah, kami punya pekerjaan gini, kami punya kegiatan gini ya Rasulullah, tapi ternyata setelah itu Nabi Muhammad menggelengkan kepala lalu berkata, tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena kamu di dunia, karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Gayanya tok kayak umat Nabi Muhammad, di jidatnya pecinta Nabi Muhammad, tapi hatinya tidak nyambung. Itu loh yang ditinggal oleh Rasulullah. Ayo saat ini jangan sampai hanya pakai label pengikut Nabi Muhammad, harus kita merasakan dengan hati kalau kita adalah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai disebutkan bahwasanya setelah Nabi Muhammad meninggalkan mereka, mereka betul nyesel. Kenapa aku dulu tidak mencintai Nabi Muhammad, kenapa aku hanya mengaku-ngaku tok. Lalu mereka menggigit tangan mereka. Jadi menggigit jari itu adalah istilah hadis Nabi. Orang kalau nyesel gigit jari. Mereka gigit jari dan dimakan sampai habis itu tangan, tumbuh lagi dimakan itu tangan, tumbuh lagi dimakan sampai habis, sampai tiba-tiba kecebur di neraka jahanam. Na'udzubillah. Siapa mereka? Adalah orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad di dunia, tapi hatinya tidak nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat rugi. Lah kalau di situ nggak ada lagi minta tolong, ya Allah saya mau nyintai sebentar saja, nggak ada. Terlambat kalau di situ. Tapi hari ini belum terlambat. Malam ini insya Allah belum terlambat selagi nyawa masih ada di kandung badan. Makanya sudahlah, hentikan untuk ngaku-ngaku tok. Sekarang ayo ngaku, tapi ditindaklanjuti dengan penanaman cinta di dalam hati. Kalau ngaku mah gampang, laku Nabi Muhammad. Ustadz itu kenapa kok banyak yang cium tangan? Karena dia ngaku pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, habis tuh.
Munafik bisa Nabi Muhammad takut ngaku pakai label Nabi, dikit-dikit Nabi Muhammad. Mau jadi wali saja ngaku mimpi ketemu Rasulullah, bohong dia. Pengikutnya percaya, wah kiaiku mimpi ketemu Rasulullah, padahal dia bohong. Nabi Muhammad laku untuk ngaku wali-wali. Nah, ini. Ya, hati-hati ngaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gedenya majelis, besarnya majelis, ya. Majelis paling besar. Rupanya besarnya majelis bukan untuk mengagungkan Nabi Muhammad, hanya mengagungkan dirinya, sehingga nanti wah di Indonesia paling besar majelis maulidku, aku mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gede-gedean pondok bukan untuk membesarkan Allah dan membesarkan Rasulullah, tapi menggedikkan dirinya. Nah, ini biasanya muncul eker-ekeran nanti ustadz dengan ustadz, majelis maulid nggak sapaan. Ini kan ini ngaku umat Nabi Muhammad tapi bukan Nabi Muhammad, dia jauh kuah, susah bener. Ini. Jadi pendusta di dunia ngaku umat Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad, akan tapi hatinya tidak sambung sama sekali. Nabi Muhammad dijadikan kendaraan untuk cari kepentingan dunianya. Waduh, lebih jahat dari orang kafir pada zaman Nabi. Kalau orang kafir pada zaman Nabi nyembah berhala untuk sampai kepada Allah, berhalanya yang ditunggangi. Tapi zaman sekarang Nabi Muhammad dipakai atas nama Nabi Muhammad untuk kepentingan duit, cari makan. Masya Allah, na'udzubillah. Harus sadar ini, baru nyesel nanti kalau sudah di akhirat bangkrut betul. Ngaku di dunia sebagai umat Nabi Muhammad, ternyata di akhirat tidak dianggap oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad geleng, tidak, kamu gedekan maulid Nabi hanya pengen dibilang maulidmu paling gede. Oh itu, insya Allah ini ahli surga semuanya, amin. Umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya kita perlu koreksi. Hati-hati memang. Sampai renungan terakhir kita membaca Imam Ghazali, betul membahayakan sekali orang pakai label ustadz itu. Bab mencintai Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat sunnah Nabi, kita bisa mengikuti Nabi. Ngikuti Nabi adalah hebat. Cuman kadang ngikuti Nabi bukan karena cinta ke Rasulullah, hati-hati. Munafik ustadz perilakunya ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai siwak, jalan masya Allah, ngikuti Nabi. Benar tidak dia ngikuti Nabi? Yang tahu hatimu hanya Allah dan Rasulullah tahu. Nabi Muhammad diberitahu sebab amal kita disodorkan kepada Nabi Muhammad. Hati-hati. Rupanya dia melakukan sunnah Nabi hanya karena dia ustadz. Saya ini ustadz, harus sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, saya ini ustadz, nggak pantas saya duduk di pinggir-pinggir begitu karena saya ustadz. Duduk. Munafik ini gayanya ustadz, ditata, wah masya Allah, minumnya pakai Nabi, dua dibuang nafasnya di luar, saya harus seperti Nabi Muhammad karena saya ustadz, tapi nggak ada sambung hatinya dengan Rasulullah. Jadi memang untuk dihormati orang ternyata niru Nabi, biarpun hatinya nggak nyambung itu dihormati nanti. Nah ini, jadi ini munafik seperti ini. Kalau jalannya ngikutin Nabi SAW, makanya kita harus banyak koreksi deh semuanya, yang ngomong khususnya. Ini gayanya ini, hati-hati. Makanya minta doa semoga yang ngaku cinta Nabi Muhammad benar-benar mencintai Rasulullah. Gayanya saya cuman gara-gara ustadz saja. Ustadz bangga, astagfirullahaladzim, ustadz nggak pantas nih ustadz, bukan karena ingin ikut Nabi. Saya ustadz, astagfirullahaladzim, haram. Saya ini ustadz ahli neraka. Nah ini yang bukan ustadz pun sama. Kalau ternyata melakukan itu semua bukan karena sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ngaku-ngaku pengikut Nabi. Kalau sekarang masih ada untuk benar diri, iya betul, saya kemarin memang model begitu, hari ini ayo berubah. Belum terlambat. Ini sarana loh ya, bukan tujuan ini. Bisa menjadi tujuan kalau memang benar kita di sini, baru jadi tujuan. Jadi kita berkumpul ke tempat itu mencari cinta, bukan berarti kalau sudah maulid kayak begini langsung jaminan surga. Hatimu itu menjadikan dijamin surga nanti. Sambung ke Nabi Muhammad SAW. Ada ikut-ikutan rame, senang. Ada lagi yaitu tadi, yang paling bahaya memang ustadznya. Kami selalu ingatkan bahwasanya yang paling bahaya ustadznya. Umat semuanya mengagungkan ustadznya. Tapi kalau tidak dianggap oleh Nabi SAW, musibah. Maka doain yang banyak para guru-guru mulia itu biar selamat. Karena apa? Beliau membimbing kita, ya enggak? Ngameng kita, ngajari ilmu kita,
jangan sampai menjadi ulama yang paling ditakuti Rasulullah SAW. Sungguh aku sangat takut, melebihi daripada takutku pada Dajjal, ulama-ulama su, orang alim tapi tidak benar. Wah, labelnya ulama, imamah jubah ini, tasbihnya gede-gede. Nah ini bukan itu, akan tapi sambungnya hati dengan Nabi Muhammad. Makanya kalau murid yang benar doain guru-gurunya. Nah, kemudian dari pengikutnya sendiri bagaimana ini? Ngikut cinta Nabi. Kalau cinta Nabi Muhammad, cintailah orang yang memang menghantarkanmu kepada Nabi Muhammad. Makanya apa? Dari ustadznya benar diri, dari umat sendiri punya sambung dengan para ustadz, para guru-guru mulia, para habaib-habaib mulia, sambung hati mencintai Rasulullah. Sampai dikatakan semoga kita diberi Allah husnudzon. Kalau kita husnudzon kepada seorang alim, husnudzon orang alim ini karena dekat dengan Rasulullah, kita muliakan dia, kita sanjung dia, kita kasih sesuatu yang menyenangkan dia. Anda nyampe, biarpun dia orang munafik tadi itu biarpun dia orang munafik, ustadz pembohong misalnya, gayanya kayak Rasulullah, Anda tertarik karena dia niru kayak Rasul, Anda tertarik, Anda memuliakan dia, Anda mendoakan dia, Anda sambung hati dengan orang tersebut, sebetulnya Anda sambung kepada Rasulullah, biarpun dia orang munafik. Tapi rugi ustadz yang munafik, ya kan? Maka Anda cintailah ulama-ulama Rasulullah, cintai majelis-majelisnya Rasulullah macam ini. Anda mencintai majelis ini, lihat sambung ke Rasulullah. Nah itu tanda cinta. Karena apa? Majelis ini diadakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini loh waktunya. Baik. Kemudian setelah Nabi Muhammad diberi kabar gembira bahwasanya semua umatnya masuk surga, lihat. Baru Nabi Muhammad menyerahkan, baiklah Israel, cabutlah nyawaku. Allah. Cabutlah nyawaku. Akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Setelah ada jaminan semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Tapi yang namanya umat Nabi Muhammad yang seperti apa? Yang sambung hatinya waktu sekarang di dunia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu malaikat Israel mau mencabut nyawa Rasulullah. Jadi saat mau dicabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bertanya, apa itu ya Israel? Malaikat Israel berkata, ya Rasulullah, itu sakaratul maut. Malaikat Israel menjawab, itu sakaratul maut. Lalu Rasulullah bertanya, sakit ya Israel? Iya ya Rasulullah. Apakah tidak ada cara lembut, cara lain yang lebih lembut untuk mencabut nyawaku? Ya Rasulullah, karena engkau kekasih Allah dan Nabiullah, maka aku sudah lembutkan. Syekh Kishik menceritakan, aku sudah lembutkan 70 kali lipat. Jadi mencabut nyawa Nabi sudah dilembutkan 70 kali. Dalam riwayat 60 kali. Karena engkau adalah kekasih Allah dan Rasulullah. Tiba-tiba Nabi Muhammad menangis. Ya Israel, sudah kau ringankan 70 kali masih sakit seperti ini? Iya. Nangis Nabi Muhammad. Bukan nangis karena sakit, nangis karena apa? Ini kalimatnya. Lalu bagaimana engkau mencabut umatku yang bukan Nabi? Orang biasa mereka. Dijawab malaikat Israel, ya umatmu orang biasa aku cabut begitu saja. Nabi Muhammad tega-tega. Minta tunda, lihat. Minta tundanya untuk kita. Dalam riwayat Nabi mengangkat tangan mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Nabi Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khaffif ala ummati sakaratul maut wa thaqqil alayya. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kepada umatku dan ringankan ya Allah, ringankan sakaratul maut dari umatku dan bebankan kepadaku. Ada orang yang ingkar kalimat ini. Masa Nabi Muhammad minta seperti itu? Itu luapan cinta. Cinta nggak bisa masuk akal. Seorang ibu contoh, anaknya sakit, itu kadang ngomong begini, ya Allah jangan anak saya yang sakit, biar saya saja. Ada atau tidak? Banyak. Itulah cinta Nabi. Ya Rasul, ya Allah, jangan sampai umatku sakit, biar aku yang tahan. Karena kalau sakaratul maut sakit, dikhawatirkan oleh Rasulullah di saat merasakan sakit tidak bisa berla ilaha illallah, tidak bisa bersyahadat. Maka Nabi minta, ya Allah ringankan sakaratul maut atas umatku dan bebankan kepadaku. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Itu loh cinta Nabi. Wala sawfa yu'tika fatardo. Minta apapun Nabi Muhammad akan dikasih, dikabul. Dan setelah yakin dikabul, Nabi Muhammad pasrah, cabut nyawaku ya Israel. Dan Nabi Muhammad waktu itu di atas pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di pangkuan Siti Aisyah, Nabi Muhammad panas kening beliau, panas dengan panas saat kalau ada kain dicelup ditempeli langsung mengering, keluar keringat dingin. Begitu merasakan sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sampai waktu itu Siti Aisyah berkata, aku merasakan panas kening Rasulullah dengan panas 70 kali lipat daripada orang biasa. Kemudian keringat Nabi Muhammad, lalu Siti Aisyah berkata, karena keringat dingin keluar, maka aku usap kening Rasulullah yang berkeringat itu dengan tangannya Rasulullah. Sampai sang perawi yang meriwayatkan dari Siti Aisyah itu penasaran bertanya, wahai Aisyah, kenapa harus kau usap dengan tangan Rasulullah, tidak dengan tanganmu? Siti Aisyah menjawab, demi Allah, tangan Rasulullah lebih lembut daripada tanganku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi para sahabat Nabi meriwayatkan hadis masih sering penasaran itu, kenapa kok harus dengan tangan Rasulullah? Karena tangan Rasulullah lebih lembut daripada tangan Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah waktu itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat, la ilaha illallah innal mauti syakarat. Kemudian diambillah nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Siti Aisyah sendiri tersadar setelah beberapa menit. Kenapa? Kehilangan orang yang sangat dicintainya. Baru setelah itu dikabarkan kepada Sayyidat Fatimah, Sayyidina Ali dan semuanya, menjadi menangis semua ahli Madinah saat itu. Baik, itu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencintai kita? Tidak ingin satu orang pun dari kita yang tidak selamat, pengennya selamat semuanya. Maka kalau pengen selamat, sambung dengan Nabi. Nah sekarang bagaimana yang aku sambung dengan Nabi? Ada bukti, ada tanda. Para sahabat Nabi punya kisah unik kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan hadirkan penutup ini kisah. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, ini tiru kisah ini. Saya bikin dua kisah saja deh. Yang satu kisah Sayyidat Fatimah Zahra, yang kedua adalah kisah Tha'labah bin Abdurrahman. Jadi di sini jadi Tha'labah, itu jadi Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra itu apa? Agar tahu. Seorang wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sangat dicintai oleh Rasulullah. Kalau sudah dicintai Rasulullah, mak beres. Aman. Tentu ada sebab dong, ada bukti bagaimana seorang wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Suatu ketika sebelum Rasulullah wafat, Siti Fatimah pernah dibisiki oleh Rasulullah. Rasulullah lagi sakit, dibisiki Siti Fatimah. Setelah dibisiki menangis dengan tangis yang sangat, ditarik lagi oleh Rasulullah. Dibisiki yang kedua, dan bisikan yang kedua itu Siti Fatimah tersenyum. Siti Aisyah yang melihat itu aneh, orang baru nangis kok ketawa, ada apa? Aisyah, Fatimah, kenapa? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kamu tadi nangis, tapi kok sekarang sudah ketawa? Kata Siti Fatimah Zahra, ini rahasia antara aku dengan ayahku. Wah, pakai rahasia. Baik, Siti Fatimah, Siti Aisyah tidak berani bertanya lagi. Baru setelah Rasulullah wafat, Siti Fatimah bercerita kepada Siti Aisyah, apa yang kau tanyakan waktu itu, aku baru berani bercerita setelah Rasulullah wafat. Memangnya kenapa? Karena waktu itu Rasulullah bercerita tentang kalau beliau akan wafat, maka aku tidak berani menceritakan selagi Rasulullah belum wafat. Gimana ceritanya? Kok kamu bisa menangis kemudian kamu tertawa? Waktu Rasulullah membisikkan ke telingaku yang pertama, Rasulullah berkata, Fatimah, sebentar lagi aku akan diambil oleh Allah, akan dicabut nyawaku, aku akan kembali kepada Allah. Aku tidak mampu mendengar ungkapan tersebut karena aku merasakan setelah itu aku akan berpisah dengan ayahandaku yang tercinta. Maka aku menangis. Maka aku menangis dengan tangis yang sangat, kata Siti Fatimah Zahra. Lalu kenapa setelah itu kamu tersenyum? Karena setelah aku menangis itu, Rasulullah menarik telingaku lagi dan didekatkan ke mulut beliau yang suci. Lalu Rasulullah berbisik kepadaku, Fatimah, kamu adalah orang pertama dari keluargaku yang bahkan menyusulku ke surga. Mendengar kabar seperti itu, Siti Fatimah hilang susahnya tadi. Karena apa? Memang Rasulullah akan wafat, tapi tidak lama beliau orang pertama yang bakal menyusul. Dan setelah Rasulullah wafat, hidup Siti Fatimah hanya menanti waktu yang dijanjikan oleh ayahandanya. Allah. Kok seperti itu bagaimana? Sampai Siti Fatimah itu adalah subhanallah, Rasulullah mencintai betul-betul sampai mengatakan yang menyakiti Fatimah menyakitiku. Dijamin begitu. Yang menyakiti Fatimah menyakitiku, yang mencintainya akan mencintaiku. Kenapa? Siti Fatimah punya akhlak yang mulia. Di antaranya ini kisahnya. Siti Fatimah Zahra itu pernah suatu ketika, ini pelajaran untuk kita semuanya. Suatu ketika berada di depan, di sampai di rumah beliau ada mayat yang lewat, ada jenazah.
Tiba-tiba di saat jenazah itu lewat, Siti Fatimah menangis. Di sampingnya adalah Asma binti Umaysh, adalah janda suami istri daripada Ja'far At-Tayyar. Asma binti Umaysh itu yang membantu di rumahnya Rasulullah, Siti Fatimah Zahra. Ada mayat lewat, tiba-tiba Siti Fatimah menangis. Dan di saat menangis, Asma bertanya, "Ya putri Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ada apa? Ada apa dengan mayat itu?" Siti Fatimah berkata, "Aku nanti kalau mati, aku akan dibawa seperti itu." Ya tentu, semua orang mati akan dibawa ke kubur seperti itu. Itulah yang membuat aku menangis. Alangkah malunya aku. Kenapa? Semua orang akan dibawa di atas kepala manusia. Orang kalau mati akan dipanggul seperti itu dan dibawa ke kubur. Alangkah malunya aku. Kenapa? Karena dulu itu kalau orang meninggal dunia itu tidak pakai keranda ditutup, hanya dipanggul di atas kepala orang, dibawa ke kubur gitu. Alangkah malunya aku nanti kalau aku mati akan dibawa ke kubur seperti itu, akan terlihat lekuk tubuhku. Allah, lekuk tubuhnya setelah meninggal dipikirin oleh putri Rasulullah SAW. Lekuk tubuh setelah mati ini dipikirin. Kemudian Sayyidah Asma binti Umaysh bercerita, "Wahai putri Rasulullah, aku pernah ke Habasyah. Aku menemukan di Habasyah sana orang itu kalau meninggal dunia setelah dikafani taruh di papan, kemudian ditutup di atasnya, namanya naas atau keranda, kemudian dibawa ke kubur sehingga tidak terlihat lekuk tubuhnya." Setelah itu mendengar seperti itu, Siti Fatimah kayak mendapatkan duit banyak. Kalau kayak kita ini, kita dapat duit banyak, senang bergembira Siti Fatimah dan berkata, "Asma, tolong aku berwasiat kepadamu, suatu ketika kalau aku mati, tolong buatkan aku keranda seperti itu biar tidak terlihat lekuk tubuhku." Itu wasiat yang pertama. Dan wasiatku yang kedua adalah, tolong kubur aku di malam hari biar tidak ada laki-laki yang melihatku. Allah, rasa malunya ini yang luar biasa. Ngaku pecinta Nabi Muhammad, sedang sholawatan, masih hidup, lekuk tubuhnya dipamerin. Kira-kira gimana itu? Pantas atau tidak? Kan begitu. Ini lekuk Nabi, lekuk tubuhnya setelah wafat masih dipikirin. Dan sungguh Nabi Muhammad pendidik Siti Fatimah Zahra. Sampai suatu ketika Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya di antara sahabat-sahabat, wanita yang paling baik itu kayak apa? Jadi kita bicara dengan Siti Fatimah Zahra semuanya. Amin. Tinggal ngamini saja kok berat. Amin. Siti Fatimah Zahra. Nah, punya rasa malu tinggi, lihat. Suatu ketika sahabat Nabi ditanya, wanita yang paling bagus seperti apa? Ada yang ngomong ahli sholat, ahli ini, ahli ini. Imam Ali bingung, apa ya? Tidak menjawab sampai pulang. Setelah pulang ketemu Siti Fatimah di rumah beliau. Dan memang wanita mulia kayak Siti Fatimah Zahra itu, ibu, ini. Kalau suaminya pulang yang ditanyakan apa? "Ya Imam Ali, wahai Ali, suamiku, apa yang kamu dapat? Ilmu apa yang kamu dapat dari Rasulullah?" Jadi pertanyaan hebat. Bukan dapat duit berapa. Ilmu apa yang kamu dapat dari Rasulullah? Diceritakan, dan memang seperti itu. Bapak-bapak kalau pulang ngaji itu punya istri itu kan enak cerita ilmu. Imam Ali menjawab, "Aku dapat ilmu begini-begini. Cuman ada pertanyaan yang aku tidak bisa menjawab." "Pertanyaan apa?" Rasulullah bertanya bahwasanya wanita yang paling bagus seperti apa. Siti Fatimah langsung tersenyum, "Aku punya jawabannya." "Apa?" Dibisikkan. Senang Sayyidina Imam Ali, karena nanti aku bakal tampil beda di hadapan Rasulullah karena aku punya jawabannya. Di esok harinya betul Imam Ali ketemu Rasulullah. Rasul nagih, "Mana yang tahu jawabannya?" "Saya ya Rasulullah." "Siapa?" "Ali." Apa jawabannya Ali? "Wanita yang paling bagus adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki." Rasulullah tersenyum, curiga. Rasulullah ngerti dari mana ini. Siapa yang ngasih tahu? Malu Sayyidina Ali. "Ya Rasulullah, tidak ada yang bisa menjawab ini kecuali orang yang mendapatkan didikan dari Ibu Fatimah Zahra." Maknanya tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki itu gimana? Ini dijelaskan para ulama. Maksudnya tidak pernah melihat laki-laki, menjauhkan hatinya dari menghayal laki-laki yang bukan apa-apanya, bukan suaminya. Ini penyakit zaman sekarang. Sudah punya suami, pikirannya, oh hidungnya laki-laki itu, oh kumisnya, maksudnya tidak pernah melihat laki-laki wajar. Nggak mungkin begini, tidak. Tapi tidak sampai ke pikiran yang macam-macam. Ini. Jadi lihat wajar, tidak sampai mikir khayal. Sampai naudzubillah suatu ketika ada seorang wanita datang kepada kami dan berkata, "Buya, gimana hukumnya? Kalau saya lagi digauli suami saya menghayalkan bintang film India, enggak tahu namanya siapa." Astagfirullahaladzim.
Gimana kok bisa masuk sama pikiran kayak begitu tuh? Lah itu loh, pikirannya, hatinya kotor, tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat. Bagaimana makna tidak pernah dilihat laki-laki? Rasa malu di dalam dirinya sangat tinggi. Dan kita menemukan wanita mulia di Tahrim waktu kita belajar. Ibu, semuanya bisa mulia seperti itu. Wanita di sana itu sangat mulia. Cara hidup kebiasaan mulia. Jadi kalau ada wanita berjalan begitu, kok di belakang kita ada di belakangnya, terdengar dia suara langkah kaki kita, berhenti. Jadi kalau tahu laki-laki minggir. Pantang ada laki-laki berjalan di belakangnya. Karena tidak ingin goyangnya itu diketahui oleh laki-laki. Malu. Sekarang aku pecinta Nabi, maulidnya sebulan penuh, kalau ada laki-laki malah digentak, goyang pinggungnya lebih tinggi. Mana sambung dengan Nabi SAW? Nah, ini perlu. Semuanya bisa insya Allah. Ini adalah pecinta Siti Fatimah Zahra yang tadi di padang mahsyar akan bersama golongan Siti Fatimah Zahra. Amin, amin yang serius insya Allah. Anak-anak kita di rumah kita, gimana kita ngaku pecinta Nabi di rumah kita dan anak-anak kita jauh dari Siti Fatimah Zahra? Nggak usah muluk-muluk berjuang membela Rasulullah dengan membela Rasulullah di rumah kita. Kita dapetin ilmu dari Habib Bakar masyhur. Bicara hari ini ada orang kurang ajar dengan Rasulullah, kurang ajar, orang nyakiti Rasulullah, orang nyakiti Rasulullah, ada karikatur segala macam, hahaha. Yang nyakiti Rasulullah bukan mereka saja. Engkau di rumahmu menyakiti Rasulullah, anakmu tidak kau dandani yang benar itu nyakiti Rasulullah. Kaget saya dengar ngomong gitu. Istrimu di rumahmu mau tidak kau pakai baju yang benar nyakiti Rasulullah, apakah kau tidak sadar? Kita sering ngomong yang gede-gede hayal, wah itu perlu diperangi, bunuh. Kamu nyakiti Rasulullah di rumahmu, di rumahmu. Presidennya kamu, nggak usah ngomong presiden yang gede-gede, presidennya kamu, wakil presidennya istrimu, menterinya anak-anakmu, itu saja nggak bener. Ngaku ngajak berjuang ke Palestina, ke sana. Ntar dulu di rumahmu. Insya Allah hari ini berubah semuanya. Kalau ada yang susah berubah, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, susah berubah di rumahku, tapi aku ingin berubah. Adukan kepada Allah dengan serius. Allah akan merubah dengan kasih sayangnya. Yang menjadi masalah adalah dengar omongan begini ngedumel, susah bener. Wah, nggak bakal ditolong oleh Allah ya. Tapi kalau ibu misalnya di rumah gak karu-karuan, di rumah sering pakai baju setengah badan, hanya waktu pengajian saja misalnya, tapi hari ini kok ngadu kepada Allah, lihat Allah akan muliakan dia sehari. Amin. Ngadu, wah susah bener, wah nggak ditolong oleh Allah dan Rasulnya. Baik itu Siti Fatimah Zahra, lihat. Sampai kita ingat salah satu alim di Dimashqi, seorang alim di Dimashq nasihati putrinya, wahai putriku, dan itu saya tuliskan dalam, kita punya catatan, saya juga punya wasiat kepada anak perempuan saya tulis, wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku. Di antaranya apa? Nasihatnya dia kepada anak, wahai anakku, jadilah kau wanita mulia yang tidak pernah dihinakan kaum laki-laki. Jika suatu ketika kamu di tengah jalan kau ada laki-laki iseng menyapamu atau mengganggumu, ambil sepatumu dan lemparkan ke mukanya, biar kamu punya wibawa. Sekarang disapa, neng, merah putih kuning hijau wajahnya, rendah betul tuh, tersinggung seharusnya, memangnya saya mainan. Wah ini wanita mulia, langsung digandeng sama Siti Fatimah nanti. Oh, ini baru disanjung sekali saja, wan olehnya 4 kali, oh tidak panggil lagi. Innalillah. Tapi bukan wanita ini wanita mulia semuanya, amin. Diamini orang segini banyak. Nah itu Siti Fatimah Zahra. Yuk menjadi Siti Fatimah. Nah sekarang Tha'labah bin Abdurrahman. Ini cerita dalam bulan ini saya banyak cerita Tha'labah bin Abdurrahman. Tapi cerita itu menarik sekali bagi hati saya. Menarik sekali bagi hati saya. Karena apa? Saya membaca itu ngeplek, saya bisa seperti itu. Dalam kesalahannya bukan dalam kebaikannya. Tha'labah itu ceritanya begini. Tha'labah anak umur 16 tahun, 15-16 tahun, anak muda tapi sangat mencintai Rasulullah. Luar biasa. Sehingga sampai beliau itu Tha'labah itu kalau tidur di masjid itu yang mengarah ke pintu rumah Rasulullah. Jadi kalau Nabi Muhammad keluar, dia pertama kali melihat dan bangga bisa melihat Rasulullah pertama. Kayak anak kecil, saya lihat duluan gitu loh. Bangga dengan Nabi, luar biasa bangganya. Dan dia sangat senang kalau disuruh oleh Rasulullah, sehingga kalau disuruh Nabi Muhammad jalannya cepat. Jadi ada orang ya yang jalannya cepat, kan ada jalannya ada orang jalannya kayak orang kurang makan, tapi Tha'labah jalannya cepat. Dia sering disuruh ke sana kemari, dan waktu ditanya Tha'labah, kenapa kamu kalau disuruh Rasulullah kok jalanmu cepat banget?
Dia menjawab dengan jawaban sederhana, kalau aku disuruh Rasulullah itu aku nggak betah tahan lama-lama jauh dari Rasulullah. Aku pengen cepat langsung bisa melihat Rasulullah. Jawabannya, pengen lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika disuruh oleh Rasulullah, melewati gang di kota Madinah, dan di saat seperti itu ada angin yang menerpa pintu rumahnya orang melarat. Pintu itu terbuka, dan di balik pintu tersebut ada kamar mandi orang fakir yang tutupnya hanya kelambu. Karena pintunya terbuka, maka kelambunya tersingkap, dan tanpa sengaja Tha'labah bin Abdurrahman melihat sekali marrotan atau marrota ini, di balik kelambu yang tersingkap tadi ada wanita yang lagi mandi. Di saat melihat seperti itu, Tha'labah kaget. Astagfirullahaladzim, aku melihat seperti ini, aku dekat ke Rasulullah, aku utusannya Nabi Muhammad kayak begini. Nangis dia, bingung dia, saking bingungnya dia tidak berani pulang ke rumah ibundanya, takut dicari oleh Rasulullah. Tidak berani pulang ke Rasulullah, takut ada wahyu turun yang mengatakan dia orang munafik. Aku tidak berani ke Rasulullah, aku takut dibilang orang munafik, aku malu dengan Rasulullah. Bingung, tidak berani pulang ke rumah, tidak pulang ke Rasulullah. Pergi tidak tahu kemana. Tapi lihat, di masjid Rasulullah ada yang menanti Tha'labah, yaitu Rasulullah. Rasulullah menanti Tha'labah. Ada apa dengan Tha'labah? Ditunggu oleh Rasulullah, dicari. Waktu sholat ditunggu, belum datang. Waktu sholat berikutnya sampai 3 hari, baru Rasulullah berkata, sahabatku Umar, di mana Tha'labah bin Abdurrahman? Ya Rasulullah, kami tidak tahu. Kok lama tidak kelihatan? Dijawab, ya Rasulullah, namanya anak kecil, paling juga pergi. Namanya anak kecil, 16 tahun 5. Tapi Nabi Muhammad memerintahkan, cari Tha'labah bin Abdurrahman. Dicari, digubek di kota Madinah, tidak ada. Sayyidina Umar dan yang lainnya ngadu, ya Rasulullah, kami tidak menemukan Tha'labah bin Abdurrahman. Ada wahyu turun memberikan isyarat. Nabi Muhammad memberikan tahu kepada Sayyidina Umar, Tha'labah bin Abdurrahman ada di antara bukit kota Mekah Madinah, kau cari di sana, dia ada di sana. Pergilah Sayyidina Umar bin Khattab dengan Salman Al-Farisi dan ditemani dengan yang lainnya, pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Sampai di sana nggak ada kehidupan, ada padang pasir, ada bukit-bukit. Lama dia baru ada gerakan kambing. Kalau ada gerombolan kambing berarti ada yang menggembala. Mungkin dia itu penggembala kambingnya adalah Tha'labah. Mungkin itu Tha'labah, seneng dia. Wah, ketemu Tha'labah, pulang nanti tugasku dari Rasulullah sudah beres. Dideketi, tak taunya apa? Orang tua. Maksudnya bukan anak-anak. Ya, bukan Tha'labah bin Abdurrahman. Lalu deket, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak lama di sini? Ya, saya lama di sini. Bapak melihat enggak satu anak kecil umurnya 16 tahun dengan ciri-ciri orang yang riang, kalau jalan cepat, orangnya riang, kalau jalan senyum dong. Tha'labah itu kalau jalan senyum. Ada orang yang jalan senyum karena seneng terus. Ada orang bosan terus. Jadi kalau kayak Tha'labah karena sering senyum lihat Rasulullah, senyum. Karena orang sering bayang Nabi, seneng lihat Nabi, senyum terus. Makanya kalau mukanya beseng cemberut itu biasanya lihat jin itu. Orang kalau jalan basam, Nabi Muhammad basam, kemana-mana senyum, enak wajah Rasulullah SAW. Pencinta Nabi pun harus begitu. Sekarang aku ada umat Islam melihat umat Islam cemberut, kafir, bid'ah, syirik, masuk neraka. Nabi Muhammad senyum. Ayo yang mukanya beseng nih sama ini, lihat jin nih. Senyum, sama istri aja cemberut kadang-kadang senyum. Tha'labah itu senyum terus. Kata Sayyidina Umar, anak kecil umur 16 tahun kalau jalan cepat wajahnya ceria. Kata orang penggembala kambing, saya nggak menemukan orang itu. Hanya ada di atas bukit sana ada anak kecil, sudah beberapa hari selalu turun ke sini minta susu, aku beri susu, dia naik lagi ke atas. Memang umurnya 16 tahun, tapi cengeng, dia nangis terus. Sayyidina Umar mikir, nggak mungkin wong Tha'labah orangnya ceria kok nangis. Cuman setelah dipikir-pikir, barangkali iya, namanya orang kan bisa berubah. Di mana tempatnya Pak? Ada di sana. Baik, saya akan ke sana. Nggak mau. Kalau melihat ada orang naik ke atas, dia akan lari. Terus gimana? Saya tunggu aja di sini. Juga jangan. Kenapa? Selagi ada orang selain saya, pasti dia tidak akan turun. Oh begitu. Lalu gimana? Sembunyi. Sayyidina Umar sembunyi di balik bebatuan. Setelah sembunyi di balik bebatuan, sore menjelang maghrib turun. Setelah turun minum susu dengan cepat, habis itu keluar.
anu balik lagi naik ke atas. Sayyidina Umar melihat, langsung diperkuai. Tha'labah bin Abdurrahman. Kaget. Siapa kau? Aku Umar. Jurid. Tidak. Kenapa kau kesini? Aku diutus oleh Rasulullah. Kenapa? Apakah ada wahyu turun yang mengatakan Tha'labah munafik ahli neraka? Aku tidak tahu itu Tha'labah. Ketakutan, pengen takut disebut sebagai ahli neraka. Lihat, lari Tha'labah, dikejar oleh Sayyidina Umar, dikejar dan ditangkap. Setelah ditangkap, diturunin, dinaikkan kendaraan, dibawa pulang. Di perjalanannya sakit karena terhitung 40 hari mulai dari di saat meninggalkan Rasulullah, hanya minum susu. Di perjalanannya sakit, akhirnya oleh Sayyidina Umar diantarkan ke rumah ibundanya, tidak dibawa ke Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar lapor, ya Rasulullah, Tha'labah sudah saya temukan. Senang laporan, cuman dia sakit, maka saya taruh di rumahnya. Gimana ya Rasulullah selanjutnya? Apakah harus saya gendong ke sini atau bagaimana? Rasulullah spontan menjawab, tidak, aku yang akan datang ke sana. Datang Rasulullah, masuk ke rumahnya Tha'labah, mengucapkan assalamualaikum. Kemudian Tha'labah menjawab dengan salam dengan derai air mata, tidak berani melihat wajah Rasulullah. Diambillah kepala Tha'labah bin Abdurrahman, dipangku oleh Rasulullah. Allah, indahnya dipangkuan Rasulullah. Allah, gimana dipangku oleh Rasulullah. Akan tapi Tha'labah di saat dipangku oleh Rasulullah tidak ngalem, tidak manja, tapi berkata, ya Rasulullah. Dengar kalimatnya Tha'labah, dengar kalimatnya Tha'labah yang ngaku-ngaku dengan Rasulullah, ngaku cinta Nabi Muhammad nih. Tha'labah di saat kepalanya dipangku oleh Rasulullah berkata, ya Rasulullah, tolong turunkan kepalaku dari pangkuanmu yang suci itu. Tolong turunkan kepalaku yang punya mata kotor dari pangkuanmu yang suci itu. Tidak pantas kepalaku ada di pangkuanmu ya Rasulullah. Tahu diri dia, padahal kesalahannya kayak begitu, cuman gelinding. Diangkat lagi Rasulullah, ya Rasulullah, tolong turunkan kepalaku ini dari pangkuanmu. Sungguh tidak pantas kepala ini ada di pangkuan sucimu ya Rasulullah. Turun lagi. Sampai yang ketiga dipegang oleh Rasulullah dan ditanya, ada apa dengan engkau ya Tha'labah? Kemudian Tha'labah bercerita, ya Rasulullah, aku pernah punya kejadian begini. Cerita tadi, aku melihat. Setelah cerita, Nabi Muhammad bertanya, aku sudah dengar ceritamu, lalu apa yang kau takutkan, apa yang kau inginkan sekarang Tha'labah? Aku ingin pengampunan dari Allah ya Rasulullah. Aku malu dengan kejadian itu ya Rasulullah. Tangismu sudah menghapus dosamu, engkau sudah diampuni oleh Allah. Lalu apa yang kau takutkan sekarang? Ya Rasulullah, aku takut hukuman dari Allah dan aku takut tidak bisa bersamamu ya Rasulullah. Dijawab sempurna Rasulullah, engkau akan bersamaku, engkau akan melihatku nanti di surga, engkau akan bersamaku. Ya, jaminan bersama Nabi Muhammad. Senang Tha'labah, tersenyum Tha'labah. Kemudian Tha'labah berkata, ya Rasulullah, ini penutup, yang ngantuk ditahan sedikit. Ya Rasulullah, aku merasakan antara kulit dengan dagingku ada semut yang merayap. Semut yang merayap antara kulit dengan dagingku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, Tha'labah, itu artinya ajalmu sudah akan tiba. Kemudian ditalkin Rasulullah, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tha'labah mengucapkan asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu lihat ditutup matanya oleh Rasulullah dan dimandikan oleh Rasulullah dengan tangan Rasulullah, dikafani oleh Rasulullah, disolati oleh Rasulullah, diantarkan ke kubur jenazahnya oleh Rasulullah. Bahkan di saat Rasulullah mengantarkan jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman, Rasulullah berjalan dengan ujung jemarinya, kakinya matanya jinjit, sampai Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa kau jalan seperti orang berdesak-desakan, tempat luas ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, demi Allah, aku melihat malaikat turun dari langit menggiring jenazahnya Tha'labah sampai aku hampir tidak punya tempat untuk memijakkan kaki. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Dua makna dari kisah Tha'labah. Ngaku cinta Nabi Muhammad, takut tidak bisa ketemu Rasulullah. Melakukan maksiat kecil saja gundah. Ya, kita maksiat segudang, kita kadang nyantai, paling enak ngaku pecinta Rasulullah. Sadar kita sekarang, ngaku pecinta Nabi Muhammad, maksiat dikurangi. Kita bisa maksiat, memang kita manusia, tapi ingat, hubungkan maksiat kita dengan Rasulullah, bahwa kemaksiatan ini bisa saja menjadikan kita tidak ketemu Rasulullah, agar cepat tobat. Ingat, kadang maksiat segudang masih mengaku dia paling dekat ya orang dengan Rasulullah, hanya di depan orang saja tidak bermaksiat, tapi di saat sendiri habis semuanya. Bukan saja yang namanya kelihatan kelambu, mungkin internetnya, laptopnya, HP-nya, ngaku pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tontonan televisinya kayak apa? Ngaku pecinta Rasulullah.
Kita perlu belajar dari Tha'labah bin Abdurrahman. Satu. Yang kedua, lihat, kalau orang mencintai Nabi Muhammad SAW, lihat, akan dicari oleh Rasul di dunia sebelum di padang mahsyar nanti. Lihat, Allah, sampai dikabarkan pecinta Nabi Muhammad ini nanti kalau dicabut ajalnya, Nabi Muhammad datang di akhir ajalnya. Allah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-Quran, berikan kabar gembira kepada pecinta Rasulullah semuanya ini, kalau mati nanti ditampakkan surga, dan di antara ahli di surga ditampakkan semuanya kenikmatan surga, dan paling indahnya ahli surga adalah Rasulullah. Jadi nanti Rasulullah terlihat. Kita ingin di saat kita dicabut nyawa kita, kelihatan Rasulullah datang kepada kita. Jadi Tha'labah, lihat, karena mencintai Rasulullah dengan tulus, didatangi oleh Rasulullah, ditalkin oleh Rasulullah. Di padang mahsyar nanti dicari oleh Rasulullah. Nah, inilah yang kita cari. Cinta Nabi Muhammad akan didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah datang ke tempat kita. Rasulullah akan mentalkin kita nanti. Rasulullah akan menemani di saat kita berada di alam barzah. Rasulullah akan mencari kita di padang mahsyar. Kita harus menjadi pecinta Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ini saja sebagai penutup. Dan jangan lupa tadi ada sebelum Buya tadi ada Ustadz Saif Abu Hanifah. Itu adalah, beliau adalah yang memegang Al-Bahjah 2, pesantren Al-Bahjah 2. Itu murid belajar dari Buya sudah lama, termasuk murid pertama. Dan insya Allah nanti yang akan bergabung ngambil berkah dari para habaib, para guru-guru mulia dari sini, nanti untuk bisa ya ikut cawe-cawe, nanti bisa melanjutkan majlis yang saat ini kita mulai hari ini. Dan mari kita tutup dengan doa, dan nanti yang ngamini para habaib, para ulama, sambung insyaallah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tustir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Berikan kepada hati kami ketulusan ya Allah. Ketulusan ya Allah. Ketulusan ya Allah. Dan seperti kau mudahkan lidah kami mengucapkan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon ya Allah, berikan kepada hati kami cinta yang sesungguhnya. Jangan sampai kami hanya mengaku-ngaku ya Allah. Engkau yang memiliki hati kami, Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Engkau yang memiliki hati kami, yang menguasai hati kami ya Allah. Berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar kalimat yang terucap ya Allah. Engkau maha tahu tentang hati kami, dan Engkau yang maha kuasa untuk memberikan kepada kami cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, agar kami kelak bisa bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, jika di hari yang lalu mereka tidak kenal kekasihmu Nabi Muhammad, tidak mengerti cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, tapi Engkaulah pemberi cinta, hari ini berikan kepada mereka semua ya Allah, baik yang hadir atau menyaksikan dimanapun mereka berada ya Allah. Berikan kepada mereka kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Anak-anak kami semua ya Allah, jadikan yang di hati mereka adalah kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan mereka dari mengidolakan musuh-musuh kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan mereka dari mengagumi musuh-musuh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami ingin ya Allah. Ya Allah, selalu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Langkah-langkah kami selalu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami ingin ya Allah, jadikanlah kekasihmu Nabi Muhammad kelak yang bakal menemani kami di saat dicabut nyawa kami ya Allah. Di saat itu ya Allah, di saat kau cabut nyawa kami ingin nak mati dalam keadaan mulia, dan kami mohon jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami kelak di alam barzah, dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah yang akan mencari kami di padang mahsyar, lalu membonceng kami, membawa kami ke telaga Kautsar, kemudian memberi minum kami dengan tangan beliau yang suci dari air telaga Kautsar hingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang menemani kami saat amal kami ditimbang, saat dihisab kami ya Allah, sehingga kami tidak akan gentar dan takut. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menggiring kami, membawa kami nyeberang siratal mustaqim hingga kami lolos masuk surgamu. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan kami lihat setiap saat ya Allah di surgamu ya Allah. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, yang sempit rizki lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang mereka berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wanita-wanita kami itu semua ya Allah, ibunda-ibunda kami
kami, saudari kami, adik-adik kami semua ini Allah, jadikan mereka perindu dan pecinta Sayyidat Fatimah Zahra yang sesungguhnya, mengikuti akhlak Sayyidat Fatimah Zahra dengan sesungguhnya. Dan kami mohon bantulah mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah, jadikan mereka wanita-wanita mulia ya Allah di dunia dan mulia di akhirat ya Allah. Jadikan mereka wanita yang bisa memuliakan diri mereka sendiri, dan jadikan mereka adalah wanita yang dimuliakan oleh kaum laki-laki, kaum pria di dunia ini, dan jadikan mereka wanita yang mulia kelak di surga ya Allah. Engkau maha tahu mereka semua, jangan ada satupun dari mereka yang terhinakan ya Allah. Dan kami semua ini ya Allah, jadikan kami adalah Kau ya Allah, hamba-hambamu ya Allah yang benar-benar ya Allah, jauh dari kemaksiatan berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa, kehinaan, kenistaan, kemaksiatan ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ampuni kami ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Kami sering mengaku cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, akan tapi kami sering melakukan pekerjaan yang menjadikan kekasihmu Nabi Muhammad sakit dan murka ya Allah. Langkah bohong dan dustanya kami, akan tapi ya Allah hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Jangan kau biarkan terus kami larut dalam kebohongan ini ya Allah, jangan kau biarkan kami larut dalam kemunafikan ini ya Allah. Tidak ya Allah, kami ingin tulus di dalam mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, maka kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan dan kemaksiatan ya Allah. Ampuni kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, dosa kami semuanya ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari ya Allah minum-minuman keras, dan jauhkan kami dari mabuk-mabukan dan dari berjudian berkat kekasihmu Nabi Muhammad, dan jauhkan kami dari meninggalkan salat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jika ada di antara kami hambamu yang pernah minuman keras atau pernah berjudi atau yang lainnya, pernah meninggalkan salat, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan jadikan mereka ahli salat di esok hari, dan bencikan mereka kepada minuman keras ya Allah dan berjudi. Dan kami mohon ya Allah semua yang ada di sini dan yang menyaksikan acara ini, muliakan mereka semua, muliakan kami semua ya Allah. Jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Ya Allah, yang saat ini banyak terjadi di sana sini ya Allah, berzinaan yang busuk itu. Kami mohon jika ada di antara kami ini ya Allah, ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina atau mukadimahnya, jika ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, maka kami mohon berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah sehingga di akhirat tidak kehukum lagi ya Allah. Dan bencikan mereka kepada zina dan buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kuasa ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina yang busuk itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, di HP kami, laptop kami, tontonan televisi kami ya Allah, sering menjadikan murka kekasihmu Nabi Muhammad. Pun demikian kadang kami masih mengaku pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kami, ampuni dusta kami dan kemunafikan kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon bantu kami meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Dan ada lagi ya Allah satu dosa ya Allah, ada lagi satu dosa yang Engkau Maha tahu tentang dosa itu, dan kami sadar kalau itu dosa. Ada satu dosa yang kami sering melakukannya dan kami sadar itu dosa, dan kami tahu itu dosa. Bahkan di saat kami melakukannya pun kadang kami sadar itu dosa, tapi kami susah meninggalkannya ya Allah. Kami mohon di majlis yang mulia ini, ampuni kami ya Allah, dan hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, jika ada yang ada di tempat ini hambamu yang sering melakukan dosa-dosa yang Kau Maha tahu, dan mereka masih digubang kehinaan kemaksiatan, kami mohon ya Allah, angkat mereka ya Allah dari kehinaan itu. Sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan ya Allah, dan ampuni mereka. Dan kami mohon berkat kekasihmu Nabi Muhammad, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu, saling mengabdi, saling berkorban, saling menghargai, saling percaya ya Allah. Alangkah indahnya hidup kami ya Allah jika seperti itu. Engkau yang menciptakan keindahan. Jangan sampai ada yang ada di tempat ini atau yang menyaksikan acara ini punya kehidupan penuh dengan kesengsaraan di dunia ya Allah sebelum di akhirat. Ya Allah, kami ingin mereka bahagia semuanya ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah,
Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sambung dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah yang ada di sini. Ya Allah, ampuni kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka dan para orang tua kami dan kami semua yang ada di sini, para guru-guru yang mulia yang ada di sini ya Allah. Ampuni mereka, angkat derajat mereka, dan kami semua para murid-murid ya Allah. Kami semua ini ya Allah, sambungkan kami dengan guru-guru mulia ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus ya Allah, dan jauhkan kami dari guru yang menjerumuskan ya Allah. Kirimkan kepada kami guru yang tulus ya Allah, dan kami mohon semua ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun ya Allah. Kami takut ya Allah di padang mahsyarmu ya. Kami takut di alam barzahmu ya Allah, di situ alam barzahmu ya Allah. Kami takut ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah, sehingga saat kau cabut nyawa kami, kami sudah tidak punya dosa lagi. Kami takut membawa dosa kami di padang mahsyar. Kami takut nerakamu ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami semua ya Allah dari dosa, ampuni kami ya Allah, dan jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan yang saat ini sering terjadi. Kakak adik berebut waris, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah, jika ada yang datang di tempat ini, hambamu yang bermusuhan dengan saudaranya gara-gara warisan, berkat majlis mulia ini dan berkat kekasihmu Nabi Muhammad, lembutkan hati mereka sehingga pulang dari tempat ini hati mereka lapang, tidak lagi bermusuhan, membagi waris sebagaimana mestinya ya Allah. Dan jadikan mereka saling mencintai di dunia, jangan biarkan dan mencintai dan bertemu kelak di surga. Jangan kau biarkan mereka terus bermusuhan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, makmurkan majlis ini dengan kekasih-kekasihmu dan majlis para habaib, para kiai ya Allah, para anjengan. Makmurkan mereka dengan orang-orang soleh, dengan ahli surga, dengan pecinta Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan kami mohon jika ada di kiri kanan tempat ini, jika ada hamba-hambamu ya Allah yang mereka tidak senang dengan acara semacam ini, ya tidak senang dengan acara semacam ini, atau tidak rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Kami tidak ingin mereka terus larut dalam kesesatan itu ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, dan jadikan di esok hari menjadi pecinta kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Panjangkan umur kami semua ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حبيب سليم فاتحة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Mohon maaf semuanya dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.